masalah hanya dengan targeting dan juga point kill yang banyak. Jadi di mana dia bisa make play ketika timnya berada di under gold ya kan, terus juga under objektif. Mereka oke, 4 orangnya itu berada di under, tapi Albert itu bisa ngebawa linknya itu untuk nge-make play, entah melakukan split push, entah tiba-tiba melakukan shutdown 1-2 kali yang solo kill yang mungkin sulit sekali didapatkan, atau kalkulasi yang dengan kalau kita kalah gold lane, automatically kita kan kalah dari segi item. Bener banget. Tapi dia bisa gitu. Rotasi dari seorang Ling juga, mobilitas dari Ling juga bisa membantu hal tersebut ya. Dia bisa rotasi dengan efektif dan itu bisa membawa timnya walaupun lagi di under bisa ke upper gitu ya. Jadi upper under gini, tetapi iya benar banget. Tetapi benar banget nih Ji sama Eterna. Dimana Linknya Albert itu ngeri. Tetapi kita juga jangan memandang mas sebelah. Sebenarnya Win juga jago. Linknya Win juga jago. Win juga 3 kali pick 2 kali menang. Oke, kalau menurut gue nih, apakah dia akan diadu? Iya enggak sih sebenarnya. Kalau lawan Albert enggak. Tetap enggak ya? Tetap Albert tetap nomor 1. Tetap enggak, karena ada beberapa tim bahkan itu yang berani ngelepas Link Albert. Tapi ternyata beberapa kali juga di shutdown permainannya. Beberapa kali juga ternyata Linknya itu tidak bisa dibendung. Jadi daripada mereka Coach RRQ ada persamaan dikit tentang playstyle dan strategi yang dibawa oleh SMG dan RRQ. Jadi mungkin Bapak analis mungkin bisa sedikit merinci apa itu persamaannya gitu. Wah ini nih, kalau persamaannya tentunya kedisiplinan pemain-pemainnya itu decision making, keputusan-keputusan yang member-member ambil itu pasti udah mirip-mirip. Karena James adalah pemimpinnya gitu. Salah satu pernah menjadi bagian lah kita bisa bilang. Benar. Jadi terutama ngelawan RRQ juga mungkin tentunya Coach James punya insight-insight terhadap member-member masing-masing. Alright, ini dia yang sudah kita tunggu-tunggu. Eterna Goni, no link for Albert again. Langsung ya. Nggak ada link untuk Albert. Oke, buat sobat Mobile Legends Brother Mas main di rumah tidak bisa melihat link Albert, ya memang ini mungkin sudah diprediksi oleh para caster-caster dan juga analis kita ya. Yes, langsung aja Ling dan juga Selenanya di-ban oleh RRQ, juga nge-respect terhadap SMG, mengetahui betapa impactful seorang Selena bisa apalagi di early game ya, dia bisa membuka map, dia bisa rotasi dengan cepat, apalagi kalau dalam segi roamer position. Nah, untuk ban yang kedua, kira-kira apa mungkin yang di-ban nih? Masih luas banget sih, terutama dari patch sekarang. Kalau kita lihat tentunya RRQ tergantung nih, mereka mau memprioritaskan apa? Apakah mereka mau mainkan Assassin? Kalau mereka mau mainkan Assassin, Phoveus bisa menjadi salah satu ban-nya, tetapi tampaknya RRQ mereka lebih nggak mau lawan Nathan. Oke, Nathan untuk mungkin late game insurance dari tim SMG itu sendiri. Yang kita bisa tahu di mana positioning dari tim SMG. Mereka sangat bagus dengan Sasa, tapi ini permainan yang pintar sekali dari James. Kenapa? Karena mereka tahu ini kemungkinan besar menurut aku ya, Sasa akan pakai marksman lagi. Karena mereka udah tutup Eve. Dimana namanya Eve itu sangat bisa membekuk pergerakan dari seorang marksman apapun itu. Kali ini mereka sudah amankan dari seorang Eve untuk James, yang tandanya Acil harusnya sudah mulai bisa prediksi kalau kemungkinan di atas 50% ini akan ada gold lane dengan marksman. Marksman ya, berarti mungkin ada kemungkinan gitu. Jadi untuk RRQ last ban nih, apa kira-kira? Apakah mereka akan take out Matildanya mungkin perhaps dari tangan SMG atau Amon malah? Oke, Assassin yang bisa mobility-nya juga tinggi, dia bisa ngilang-ngilang, bisa bikin ganking yang cukup bagus, pick off, shutdown. Amon juga berhak untuk di-ban sih di sini, melihat mobilitas dan segalanya itu dari Amon. Iya, dan itu menandakan apa? Mereka first pick mereka bisa aja loh mengambil Amon, tetapi mungkin game plan dari Acil mereka juga nggak mau mengambil Amon dan Hayabusa menjadi last ban. Clean, Matilda, banyak banget. Semuanya lah yang banyak. Maybe kalau Pakito kayaknya ini kalau misalnya mereka masih gameplay pakai Pakito di first pick, ini kemungkinan besar bakal di arah jungler, kemungkinan besar. Tapi ini agak yang cukup mahal untuk posisi gold lane itu Clean sih, benar-benar. Di tangan Sin, Preman gold lane. Lagi jadi preman gold lane untuk akhir-akhir ini. Apakah Clean akan menjadi first pick atau bahkan dengan gameplay Matilda dari seorang Pipin yang mereka ingin kayak, oke, gue percaya ambil aja Matilda dulu. It's okay, no problem, kita kehilangan Clean on Paku itu. Tapi gue yakin dengan adanya lead dari seorang Finn itu bisa membawa game ini menjadi kemenangan untuk RRQ. Yes, benar banget. Jadi kita akan melihat in a few seconds nih, apa yang akan diamankan oleh RRQ. Apakah Clean, si preman gold lane, atau Pakito? Jadi ternyata akan menjadi prioritas menurut RRQ Hoshi.
Wow, ini ngeri Kemungkinan nih, Ji. besar ini bakal menjadi jungler. Kalau menurut aku, gimana menurut gue nih? Iya bener banget, kayaknya jungler. Kemungkinan besar ya? Kemungkinan besar, tentunya flex, tapi kayaknya jungler. Tetapi SMG, aku penasaran nih, responnya 2 hero bisa ambil Farsa, Yves udah di ban. Iya Dan benar. kita lihat Matilda dan Matilda Clint. tetap Farsa dibuka. Preman Cold Lane. Wah ini bahaya banget sih Ji. I mean Clint damage-nya di early game aja udah luar biasa banget. Apalagi di pairing juga dengan Matilda just sebagai roamer. Mereka bisa inisiasi dengan lebih cepat di early game. Dan ini akan menjadi pertanyaan. Karena kalau emang jungler positionnya akan menjadi Pakito, mereka pasti mau nge-rush di early kan. Tapi Yes. kalau misalnya ditemuin sama Matilda, gimana caranya mereka mau rotasi secara cepat itu? Oke, mereka butuh banget gold lane dengan Pasha untuk kali ini. Kalau misalnya mereka nggak mau gold lane dengan Pasha, it's okay. Tapi mereka Iya. masih punya Brody. Yes, Mereka masih benar punya banget. Brody, sedangkan untuk Nathan itu sudah tershutdown di band dari tim RRQ itu sendiri. Dan Pasha, Esmeralda. Oke. Esmeralda dan kayaknya masih belum tentu di arah gold lane. Belum tentu, tapi kemungkinan. Kalau ini benar-benar 50-50 ya. Iya benar Di banget. tangan Clay juga sangat-sangat berbahaya, tapi kemungkinan dari tim RRQ menaruh Pasha di area gold lane itu masih cukup kecil kalau bisa kita bilang. Dan dari SMG mereka masih membutuhkan satu buah jungler. Kalau mereka mengamankan jungler sekarang karena mereka sudah mengamankan gold lane, mereka sudah mengamankan dari satu buah roamer yang mereka masih perebutkan mungkin. Maybe ke arah jungler untuk kali ini sebelum Kayaknya. jungler di Yes. ban. Kayaknya sih jungler nih. Cuman bisa juga mereka langsung ngamainin jungler, benar Nah banget. itu dia, Yi Sun Shin. Yusun Shin, mereka butuh untuk asuransi late game. Dia butuh immune. Dia bisa untuk one by one situation dengan Esmeralda di arah late game. Mereka juga bisa untuk melawan seorang Pakito. Jadi mungkin Yusun Shin adalah salah satu pilihan yang tepat. Cuma dari sisi seberang, dari tim RRQ, mereka masih bisa melakukan ban terhadap offlanernya. Di mana RRQ udah punya offlanernya gue nih. Nah itu dia. Mereka bisa melimitasi, tetapi SMG ngelihat oke, junglernya RRQ belum ditemukan, kita paksa deh nih Pakito jadi jungler, ban ke arah Lancelot. Dan oke bener banget Ji, dengan Yisun Shin tentunya Mountain Shocker juga bisa menjadi sangat-sangat berguna untuk informasi tentunya. Dan kita lihat di sini respon dari teman-teman RRQ. Satu hero bisa ngelimitasi mid lane-nya karena tentunya SMG mereka masih kehilangan mid lane. Mungkin Lilia juga bisa menjadi pilihan ban untuk teman-teman dari RRQ. Oke, Eterna, menurut Eterna sendiri apa yang harus diamankan RRQ dua ban terakhir ini? 2 band terakhir oleh RRQ. Mungkin mereka lebih limit. Gue setuju limit bagian mid lane-nya ya. Lilia masih terbuka, Kagura juga kalau misalnya mereka mau. Tapi kita akan melihat. Menurut Oji sendiri gimana? Menurut aku Oh. Oke, Ruby. Oke juga itu untuk melimitasi untuk pergerakan dari offline ya. Iya. Tapi aku juga setuju ke arah mid sih. Karena ini posisi Parsa dan juga Esmeralda ini sangat-sangat bisa tumbang nanti mungkin dengan adanya Lilia dan juga Kagura. Nah, Pergerakannya nggak bisa masuk Your dan team is Aldous banning. untuk counter seorang clean itu di arah late game sudah diamankan Itu juga. bagus. Wow. Bagus. Hero late game yang bisa langsung nge-target ya seorang Clint. Apalagi dia pasti di backline dan pasti sangat di defend sama temen-temennya. Tapi untuk last ban dari RRQ Hoshi, mereka udah ban Ruby. Aku kira mungkin ada possibility mereka ngamanin assassin, tapi ternyata semua assassin sudah di ban ya di sini ya. Yang lagi happening saat Karina. ini. Karina, oke. Oke. Karina untuk Kita lihat sih kemarin sekali ya. Iya. Jadi ya masih terbuka sebenarnya, cuman RRQ kayaknya mereka juga masih berdiskusi di sini. offline Mereka lagi sih. mereka juga masih bisa offline kah? Yuzong. Dan itu dia. Glue. Yuzong terbuka ya. Yuzong masih terbuka. Yuzong masih terbuka. Ada Parsha di arah sana. Apakah Yuzong bakal coba diamankan? Karena kita masih belum tahu dan bahkan jangan lupakan ini Esmeralda bisa ke arah Bangsin. Betul. Nah. Esmeralda bisa ke arah Bangsin. Bisa ada Chow untuk R7 kita nggak ada yang tahu. Bahkan Wow. Paku itu R7 dan di last pick-nya Albert dengan Roger. Who knows? Masih flex banget soalnya ya iya. lineup yang udah diamankan sama RRQ Hoshi. Nah untuk SMG sendiri, oke, mereka udah nge-secure Baxia yang emang punya pasif yang bisa nge-counter Esmeralda-nya ya. Jadi probably lumayan lah picknya ya. Iya, NOD gratis tentunya. NOD gratis. Barang Pakito juga lifesteal-nya akan ke drain sedikit. Esmeralda juga nggak bisa sebebas mungkin sebelum ada Oracle. Jadi kita lihat aja nih respon dari teman-teman RRQ. 2 hero, Roger K tadi Oji sempat bilang mungkin ini ada sebuah fleksibel banget soalnya 3 hero yang diambil. Betul, bisa Roger. Di sini juga dengan tidak ada Matilda masih ada dengan Chow. Bisa Chow, bisa Jauhead juga.
Balik Wah, lagi ini ini sih. gameplay akan seperti apa atau bahkan dengan healer dengan adanya Iya, Angela, benar. Rafaela atau Estes Estes sekalipun. saja kebuka nih. Wow, Oke. klasik Finn. Klasik Jawhead. Finn memakai Brody. Jawhead. Wow, comfort pick sudah diamankan oleh Finn dengan Jawhead-nya dan juga kita ada Brody juga yang kayaknya sih bakal jadi gold laner nih. Fix. Lihat-lihatnya ya. Fix. Ini junglernya ke arah Paku itu nih Eterna. Wow. Cukup menarik. Satu hero lagi nih, Ji. Mereka udah ada tank di Matilda dan juga Baxia. Tinggal Mereka mage ada nih. Gwen, tinggal mage-nya. Cari yang mungkin bisa independen, Lilia. Itu dia Lilia. Udah tahu Eve di ban, Farsa sudah diambil. Salah satu mage yang bisa mandiri dan juga burst damage-nya cukup tinggi dengan high ground yang cukup bagus juga adalah Lilia kalau nggak Kagura. Tapi di sini mereka lebih prefer untuk mainin Lilia. Nah, aku setuju sama Eterna. Aku lebih prefer Kagura. Kan ada dua pilihan kan? Iya. Lilia, Kagura. Kagura. Kenapa? Karena dengan adanya Kagura, dia bisa surprise attack. Dia bakal bisa Betul. surprise ke arah Parsha, surprise ke arah Brody yang jangkauan terlalu jauh. Nah, mungkin Lilia ini mereka untuk mengatasi seorang Pakuito, Esmeralda atau Jawhead sekalipun yang udah masuk ke dalam gameplay SMG, mereka nggak bakal bisa keluar lagi. Tapi untuk draft kali ini, Goni, Jujur aja, aku lebih suka draftnya RRQ. RRQ, Eterna. Aku kayaknya lebih ke SMG jujur. Untuk draft ya? Draft ya. Draft Tapi ya? of course masih hashtag Indo Pride. Tapi untuk draft nih, karena ada ISS yang bisa membuka map, ada pressure dari Matildanya gitu. Oke, so kalau aku pribadi di luar dari Indo Pride, memang draft RRQ kuat banget. Jadi Oke. kayak aku ke RRQ. So, kita bakal langsung saja saksikan ini dia. Grup Stage D, penentuan dari tim Indonesia. Berada di upper bracket tentunya dipandu oleh Ranger Emas, Eterna dan juga Goni. Let's go to the land of Dawn. Let's go to the land of dawn untuk melihat representatif dari Malaysia dan representatif dari Indonesia. Mereka mencari kejuaraan siapa yang akan mendapatkan upper bracket di sini dan kita bisa melihat sudah ada rotasi dari teman-teman nih untuk membuka map. Masih belum ada yang agresif ya. Yes, benar banget. Dan buat kalian kawan-kawan semua jangan lupa untuk hashtag Indo Pride di kolom komentar. Dan ini ada fun fact dari Snake Video, di mana MPL Indonesia 8 Fin adalah pengguna Jawhead berbahaya dengan 10 kali pick dan win rate-nya 90% kawan-kawan. Wow. Coba dipaksa depan sana. Ada VYN tapi ternyata ada R7 tertinggal seorang diri harus digunakan. Mau tidak mau cover damage yang diperlukan tidak cukup untuk mengcover kali ini Eterna. Iya, belum cukup untuk ngecover nih. Sekarang mereka akan berotasi ke area mid side dan kayaknya lihat-lihat sih masih agak susah ya. Walaupun Clay sendiri dia masih bisa clear lane dengan cukup cepat. Wow. Jadi tadi kalau kalian perhatiin ya, Yes. Esmeralda dan juga Jawheadnya makanin jungle dari seorang Yisun Shin. Yang berarti apa? Yisun Shin bisa telat level 4 dibanding Pakito. Oke, agak sedikit tertinggal ya. Tapi bahkan dengan informasi dari Goni kali ini lihat VYN langsung ngamanin. Dia nggak mau juga keambil untuk dari segi jungle-nya. Mountain Shaker telah dibuka, informasi telah diberikan dari Bang Sin dari bottom lane dengan setengah darah. Yang bisa kita bilang Sasa masih head to head dengan Sin dan Sin tidak di cover untuk seorang Finn di awal-awal tadi. Melihat adanya permainan dari tim Ararkios yang agresif, kayaknya tim SMG juga tidak mau tinggal diam untuk kali ini ya Eterna. Wow, Zaim Sempoi sangat rendah tapi lihat di sini ada pergerakan yang sangat agresif oleh Finn. Apakah dia bisa mengamankan seorang Expedia? Namun ternyata masih bisa kabur, masih bisa survive. One last hit, almost is never enough. Tapi lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Belum ada orang yang bergetar atau bergerak. di arah- Bergetar. Tunggu bergetar di turtle. Yes, betul banget. Dan kalau kita lihat dari segi gold resource juga mereka masih equal nih. Mungkin ada cuma perbedaan 100-200 tapi sekarang kita bisa melihat ada pergerakan dan setup dari teman-teman RGUC untuk mengambil objektif yang tersebut. Oke, bakal coba dibalaskan keadaan. Satu ejector dikeluarkan. Satu momentum tidak pakai damage yang diberikan. Turtle dia mengambil seorang Albert retribution yang baik. Tapi WYN, what are you doing? Gak bisa berbuat cukup banyak. Dia tertangkap. Untung satu buat Resus menyelamatkan dari seorang WYN. Yes, dan masih bisa kabur. Jadi banyak banget teman-teman dari tim SMG itu sebenarnya low banget, namun belum bisa diamankan. Dan di situ Turtle juga telah terambil juga. Jadi kita bisa melihat sekarang RRQ Hoshi sudah sedikit lebih unggul sekarang dalam segi gold. Wow, satu turtle yang cukup penting. Untungnya belum tidak ada sama sekali yang kita bisa bilang poin first blood di menit yang ketiga. Yang bahkan mostly kita tahu RRQ itu agresif banget gue nih. Nah ya bener banget kalau kita ngeliat itemnya nih Ji. Sin langsung gak pakai lama langsung BOD. Tapi kalau kita bandingin kedua junglernya, sebenarnya Yisun Shin mereka langsung War X tentunya dan Albert cukup menarik. Gak langsung War X tetapi kayak Bloodlust. Oke, tapi kali ini lihat ejector ke arah yang lain. Mencoba ditumbangkan, first blood tidak
didapatkan. Bayen tiba-tiba membuat pergerakan yang di luar nalar. Karena kalkulasi dia tahu flicker masih digunakan oleh seorang Matilda tadi. Dia tidak ada flicker. Bukan target ke yang lain, tapi ternyata Expedia. Kali ini yang ditumbangkan Eterna. Yes, pick off yang luar biasa oleh seorang Finn dengan ejector yang pas banget dan itu jadi 1-0 dan sekarang sudah ada pressure terhadap Zaim Sempoi juga. Albert masuk dengan begitu agresifnya. Wow, Albert tidak boleh terlalu dalam. Damage dari seorang Zaim Sempoi ini benar-benar harus di respect Goni, karena jangan lupa juga buat kalian untuk pakai kode promo entry Indo Pride dengan diskon 70% dari tanggal 1 sampai 2 Januari selama M3 kali ini dan hanya untuk pengguna baru Goni. Iya, sebenarnya banget tentunya. Dan untuk saat ini ya, kalau kita ngelihat posisinya sangat-sangat imbang nih Ji. Dari objektif, dari goldnya juga cuma beda 1000 dan bahkan 1 kill point doang. 4 menit permainan. Wow, ini untuk kedua belah tim kita bisa bilang ini benar-benar harus diperhatikan gameplay dan R7 sudah berada di arah rumput Eterna. Yes, mereka sekarang kayaknya ingin mengambil objektif yang selanjutnya yaitu dalam turtle. Of course, di sini kita udah bisa melihat kalau misalnya Arky Hoshi udah mulai men-set up ke arah situ dan pertanyaannya adalah apakah mereka bisa mengamankan tanpa kontes dari teman-teman SMG? Harusnya bisa, karena lihat dari 3 player yang bergerak di arah bottom lane itu mencoba untuk nge-shutdown seorang Sin dan ini akan jadi turtle yang sangat-sangat bebas dan tanpa ada counter sama sekali. Melihat ada 3 player di arah bottom lane, lihat R7 kali dengan seorang Albert, dia nggak mau tinggal diam terhadap seorang WYN, dipukul mundur mencoba didapatkan dan satu kali knockout strike, lihat langsung tembakan dan bahkan lihat pukulan ke dada, nyesek dada dari seorang WYN langsung tumbang tak bersisa di sana. Yes, benar banget dan kita bisa melihat kalau misalnya ada pergerakan yang sangat keras terhadap Sasa, apakah dia bisa kabur dengan 2v1 situation? Ada backup dari Expedia tapi lihat di situ outplay dari seorang Sasa, apakah dia bisa menjadi double kill? Wow, amazing banget dari Sasa. Oh my god, ter-outplay. Sasa berhasil mendapatkan 2 poin kill. Lihat dengan killing spree-nya dia berhasil mengaktifkan dan bahkan menghilangkan seorang Bangsin. Tapi Albert tidak tinggal diam. Bersama seorang Clay berhasil menukar satu Sasa sudah yang ditumbangkan. Tapi outplay dilakukan Sasa di arah bottom lane. Itu cukup berbahaya. Kalkulasi yang tepat dari seorang Sasa Goni. Wow, bener-bener. Ini kita langsung ngintip instant replaynya tentunya. Dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Flicker ke depan agresif. Dan lihat pergerakan dari Expedia juga ngebantu seorang Sasa mengemas double killnya. Dan tentunya di akhir Clay datang, tetapi kita ngeliat sebuah outplay yang sangat bagus dari Sasa. Sedikit terlambat, but it's okay, no problem. Expedia coba masuk ke Bangsin, konsel terkeluarkan bersama dengan seorang flicker, tapi lihat Expedia terus dapat memory, damage masih ditahan, mencoba di cutting minion di arah bottom lane. Lihat R7 terlalu jauh, tapi ini adalah salah satu kesempatan untuk melakukan satu buah regroup di arah turtle nantinya. Yes, betul banget. Jadi kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena sekarang udah lihat ada posisi yang cukup agresif dari teman-teman Arky Hoshi dalam bush. Mereka mencari timing yang pas, mencari kesempatan yang benar untuk mungkin nge-pick off si Sasanya. Karena kita tahu kalau misalnya SMG tuh kadang lebih suka, tapi lihat di sini ejector connect terhadap Expedia langsung menggunakan flicker untuk keluar dari PT Airstrike yang begitu bagus, Oji. Wow, ini satu poin penting adalah di pasar flickernya. Tapi lihat belum ada Flake Shoes belum dikeluarkan. Sudah ditumbangkan dari besar besar. Sasa terperangkan dapat klik lagi for triple kill. Berdepan sana. Wah, yang menjadi kelihatan triple kill. Apakah menjadi Media untuk kali ini? Lihat Media. Albert berhasil mendapatkan Media di arah top lane. Untung kali ini untuk tim Arky Hoshi dengan keuntungan 21.000 network. Agoni. Wow, bener banget. Raksasa harus dihilangkan dan bahkan Albert Maniac pertama di M3. Wow, Maniac yang pertama di M3, sungguh exceptional performance dari Albert juga, dan sekarang mereka punya leluasa untuk mengambil berbanyak macam objektif. Tapi kita bisa lihat di sini instant replay by Samsung Galaxy A series, Koni. Iya, sebenarnya banget di sini Lilianya nggak sempet yang namanya Black Shoes dan langsung Albert makanin satu persatu. 4 member dari SMG harus hilang. Oke, sementara mata dari SMG mereka fokus ke arah Bangsin, ternyata Albert yang kali ini tiba-tiba dia menyakitkan. Albert benar-benar melihat permainan dari SMG, mereka terlalu fokus ke arah Bangsin dan ini akan menjadi celah yang baik untuk dia karena biasanya Albert selalu menjadi patokan utama untuk ditumbangkan. Yes, benar banget. Tapi di sini kita bisa melihat Valencia connect terhadap Zaim Sempoi. Apakah dia bisa kabur dengan Black Shoes? Dia bisa regenerate HP-nya, tapi ada pergerakan lagi yang sangat agresif dari teman-teman R7 dan juga Finn. Oke, kali ini para pemain dari tim SMG mereka bersepakat satu buat turret di arah top lane. Turret pertama untuk tim SMG. Dan di sisi lain, Bangsin udah mulai di cover karena mereka tahu
tahu scene ini akan menjadi salah satu asuransi late game mereka. Dan para pemain dari RRQ ini khususnya Finn ini benar-benar hebat. Dia dengan metode sikat minggat. Dia terpikat satu player, dia sikat dan dia langsung kabur. Yes, Dan dia benar minggat. banget. Dan kita bisa lihat sekarang dalam segi gold, ini RRQ Hosha udah unggul sebesar 6.000 gold nih. Karena dengan rotasi yang cukup bagus, dia bisa nge-pick up kanan kiri. Dan sebenarnya tim SMG itu juga dikenal untuk bermain ke gold funneling. Jadi mereka sangat memiliki highlight kepada si Sasa. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan, tapi lihat di sini ada setup yang cukup bagus. Wow, lihat beramai-ramai berkumpul menjadi satu. Mereka menumbangkan seorang Expedia. Expedia lagi-lagi menjadi pilihan dan bahkan Expedia tumbang di saat Bapak Lord muncul. Goni! Wow, ini kalau ngeliat dari RRQ, Yes. rotasinya udah 5 man, bukan 401. Tapi rotasinya 5 man dan ini harus diperhatikan oleh teman-teman SMG. Job description-nya Lilia semakin berat. Harus clear wave, harus nge-burst damage dan tentunya clean. Harus seorang Sasa, ini harus positioningnya bagus banget. Dan tadi ada sedikit kesalahan. Yes. First man-nya kita Oheb. Oke, langsung tapi di sisi lain kita bakal lihat di mana ini karena bahasa Inggrisnya internasional. Please welcome Mr. Lord yang terhormat. Yang terhormat bahasa Inggris siapa, Ji? Yang Anas ya. Dan TH. Iya TH ya yang Iya, terhormat. TH. Ya. Tapi ternyata di sana R7 dengan adanya dua player yang di buying time oleh R7 ini spesial bebas untuk item Ego nih. Yes, kalau untuk itemnya kita bandingin kedua gold lanernya. Sasa OTW BOD udah dapat true damage dari Endless Battle, tapi scene-nya lihat udah mau true damage juga dari Endless Battle. Dengan adanya Lord ini harus diperhatikan dari teman-teman SMG. Alright, Lord bergerak ini Mr. Lord menuju ke arah inhibitor turret para pemain dari tim SMG. Mereka harusnya bisa mempertahankan karena lihat di sisi lain Lilia berhasil membuat damage trap di sana. Bom yang sangat-sangat akurat, tapi di dua sisi yang berbeda para pemain dari tim SMG. Mereka lihat satu buah eject dikeluarkan. Oh my god, pastinya memang coba ditumpangin. Satu bangsa hilang, berasa ke arah belakang. Lilia udah gak punya satu buah black juice. Dan di sisi lain, Anarkiosi masih mau lebih. Ini berjuang menjadi pilihan. Volley Star menemukan volley. Monster dikeluarkan untuk mendapatkan inhibitor dan berhasil. Inhibitor 2 gigi. Terakhir dari SMG kali ini bakal coba ditumbangi dengan satu buah inhibitor di arah top lane dan masih selamat ternyata Eterna. Masih selamat ternyata si Sasa dan sekarang dia terpaksa untuk terpukul mundur. Tapi itu tadi Falling Star Moon-nya cakep banget. Bisa land ketiga member dari SMG ya. Nggak satu, nggak dua, tiga loh. Wow. Luar biasa banget permainan dari teman-teman RRQ Hoshi. Dan sekarang mereka mau bermain dengan disiplin. Mereka mau refresh, reset untuk mencari objektif selanjutnya. Yes, untuk itemnya gue silakan. Iya, jadi kalau untuk itemnya, Farsanya juga harus diperhatikan. Clay udah dapetin Divine Glaive, extra penetration, zoningan siege-nya. Ini benar-benar tim SMG susah banget yang namanya melakukan pergerakan. Lihat, farmingnya 3 lane udah dikontrol oleh teman-teman RRQ Hoshi, bahkan 1 lane udah di freeze. Berarti apa? Teman-teman tim SMG semakin kesusahan yang namanya melakukan farming, mendapatkan farming. Wow, tapi ini RRQ lagi-lagi menunjukkan taringnya, menunjukkan ketajaman pedangnya. Karena RRQ itu dari dulu adalah salah satu tim yang sangat sulit ditembus untuk dari segi turretnya. Dan lihat, di menit 11 dia hanya mendapatkan 1 turret. RRQ bermain dengan lebih disiplin untuk kali ini. Walaupun kita lihat, dengan ada outlane dilakukan di arah bottom lane dari seorang Sasa, ternyata itu bukan masalah besar. Itu di reset kembali. Mereka lagi-lagi laning phase-nya. Mereka disiplin. Mereka tidak mau ada yang lewat dari para minionnya. Dan 2 titik yang sangat lemah kali ini harusnya sudah di-clear di arah bottom dan juga top lane. Karena minion agak cukup bebas di daerah sana ya. Yes, betul banget. Jadi permainan disiplin adalah kunci. Dan sekarang RRQ Hoshi lead dengan 9.000 gold. Hampir 10.000 ini sekarang. Dan Albert berusaha untuk membuka map. Dia tetap harus berhati-hati. Jangan sampai ceroboh. Karena kalau misalnya bisa bikin mistake, apalagi kita udah di menit yang ke-12, itu bisa menjadi sangat fatal. Apalagi melawan tim sekuat SMG. Yang bahaya shutdown ya. Yang bahaya shutdown. Shutdown duit dari shutdown itu yang Yes. sangat-sangat besar yang bisa untuk membalikan gold. Dan bahkan mereka benar-benar sangat disiplin. Berhati-hati. Iya, gak mau sama sekali memaksa ke arah inhibitor gue nih. Iya benar banget, karena lihat Lordnya udah 40 detik lagi. Tentunya tim RRQ juga mereka nggak mau gegabah. Oke 10.000 gold, tetapi mereka juga nggak mau asal-asalan buka. Tentunya Albert nggak bisa di shutdown. Tadi Oji udah bilang Clay-nya juga lagi masih rawan 204. Jadi tentunya tim SMG ini lagi nunggu celah, lagi nunggu opening buat blunder dari teman-teman RRQ. Tentunya RRQ nggak akan kasih opening itu. Wow, itu dia. Dan bakal lihat dengan adanya Mr. Lord yang akan muncul. Yang terhormat apa bahasa Inggrisnya?
Yang terhormat bahasa Inggrisnya YTH. YTH. Ah, yaudah kalian yang nyebut ya. Gue yang please welcome Mr. Lord. YTH. Nah, kalian YTH ya. OG-nya YTH. YTH. Iya. Oke. Kita sebelum itu ada lebih tim fight ternyata di depan sana PYN masih mau terhadap seorang Expedia. Tapi Albert is coming. Menuju ke arah Sasa. Sasa jadi pilihan. Albert seorang diri tadi menemani di depan sana. Tapi ternyata R7 is coming. Super R7. Kali ini tiba-tiba loncat menetralisir semua. Mereka tidak jadi melakukan Lord karena kali ini hampir saja Pipin tercuri. Wow. Tapi walaupun tidak ada yang ditumbangkan dari tim SMG, sekarang mungkin mereka masih mencari dan tidak mau overcompensate, tidak mau overcommit kepada team fight di mana mereka bisa blunder. Dan sekarang mereka udah memposisikan diri mereka untuk ngambil buff-buff dari teman-teman SMG. Oke, lihat Albert di depan sana. Knockout strike dikeluarkan, berhasil mendapatkan purple buff kali ini tanpa adanya retribution. Di sisi lain, dari tim SMG mereka tidak tinggal diam. Mereka masih mau lebih. Clay di depan sana harus coba tercover. Lihat Lord sebentar lagi coba ditumbangin oleh seorang Albert. Retribution cukup bagus dipasangkan tim fight. Ejector lagi ke arah belakang. Dan bahkan YSS udah gak bisa pulang, mau jadi koyak. Albert masih mau lebih. Sebentar menjadi pilihan. Knockout strike R7 menumbangkan sang raksasa di depan. Triple kill, looking for Maniac again. Dan this is it. Albert masih mau lebih, dan this is it. 2 kali Maniac di dalam satu game. RRQ OC benar-benar mengamuk. Sang raja dari segala raja berhasil mendapatkan game yang pertama. 2 Maniac dan salah satu poin yang sudah diamankan di match nomor 1 ini benar-benar RRQ Hoshi menunjukkan taringnya. Jadi kalian yang di luar sana juga para viewers, para supporter, jangan lupa spam hashtag RRQ Hoshi and of course hashtag IndoPride. Wow, ini benar-benar apa ya, kalau ngeliat dari pertandingan tadi, RRQ Hoshi textbook gameplay. Mereka menang team fight, Albertnya juga farming, Bang Sinnya juga farming. Dan lihat, mereka berhasil mengontrol 3 lane di menit ke-8. Setelah itu, tim SMG semakin sulit yang namanya farming, semakin sulit yang namanya mencari celah. Dan Sasa dan kawan-kawan harus terkapar di tangan RRQ Hoshi. Gimana gue nih permainan dari RRQ OC tadi? Apa celah dari SMG yang bisa diamankan dari RRQ hingga bahkan kalau aku bisa bilang kemenangan yang mutlak untuk di game yang pertama? Kontrol 2 lane. Mereka kontrol 2 lane selain bot lane-nya. Tadi benar-benar sempat di outplay, tetapi mid lane-nya dari teman-teman RRQ itu mereka tetap bisa tahan, dan bahkan dari segi XP lane-nya itu mereka bisa secure. Setelah itu tim SMG harus mundur. Dan apa daya, Sasa juga harus mundur, dan akhirnya semua lane sudah berhasil dikontrolkan. Jadi dari objektif, dari segi kedisiplinan, decision makingnya RRQ itu benar-benar perfect game bisa dibilang. Oke, bahkan kita bisa bilang Jawet yang untuk beberapa belakangan ini tidak terlalu menjadi trending untuk di arah roamer, ternyata yang dibuktikan terbalik dengan semua orang. Lihat PYN, Pipin langsung dengan menggunakan Jawet, ternyata inisiator yang dilakukan benar-benar baik, dan bahkan WYN tadi udah traceless sekarang.